I am your retribution. I am your retribution. Samsung adalah perusahaan teknologi asal Korea Selatan yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Mungkin di antara kalian ada nih yang merupakan pecinta dari handphone Samsung, karena bisa dibilang Samsung sendiri merupakan salah satu pesaing terberat bagi Apple di pasar smartphone. Dimana pada tahun 2019 aja Samsung ini berhasil nih berada di urutan kedua sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia, tepat di bawah Apple. Selain itu, Samsung juga berhasil nih memecahkan rekor penjualan mereka sebesar 3.500 triliun. Tapi di balik prestasi dan keuntungan yang fantastis, ada kebusukan yang pernah dilakukan oleh Samsung, yaitu kasus kematian Hwang Yumi pada tahun 2007 silam. So di video kali ini gue bakal bongkar kronologi kasus kematian Hwang Yumi yang sempat diajukan oleh Samsung. Stay dangerous and let's get into it. Pada bulan Mei 2005, Hwang Yumi, gadis asal Korea Selatan berusia 21 tahun, menelpon orang tuanya untuk mengabarkan jika ia mengalami sakit perut. Pada awalnya, Yumi dan orang tuanya ini mengira jika itu cuma sakit perut biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin memburuk. Dan beberapa hari setelahnya, semua itu menjadi sangat buruk, yang mengharuskan Yumi ini dirawat di rumah sakit. Dan ternyata setelah diperiksa itu bukan sakit perut, melainkan leukemia, atau biasa dikenal dengan kanker darah. Setelah beberapa bulan, Yumi ini terus tersiksa dengan keadaannya yang membuat dirinya gampang kelelahan, berat badannya terus menurun, dan juga rambutnya yang terus menipis. Tapi bukan itu nih yang menjadi keanehan. Keanehannya adalah penyakit leukemia yang diderita oleh Yumi. Yaps, penyakit leukemia jauh lebih sering menyerang pria, terutama yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan Yumi ini masih berusia 21 tahun. Padahal Yumi sendiri ini tidak merokok dan juga tidak memiliki kelainan genetik. Terus kenapa nih hal ini bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus mundur dulu nih ke tahun 2001. Pada saat itu Yumi adalah seorang siswi SMA dan ayahnya seorang supir taksi. Nah, karena hal itu Yumi ini nggak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Tapi dia ini beruntungnya bisa dapat kesempatan untuk bekerja di pabrik Samsung. Faktanya Samsung ini sering nih mempekerjakan siswa-siswi SMA. Nah, setelah bekerja di Samsung, Yumi ini berharap nih bisa mengumpulkan uangnya untuk bisa kuliah. Tapi sayangnya itu semua tidak pernah terjadi. Karena setelah bekerja selama 3 tahun, ia mulai merasakan sakit yang cukup serius. Setelah diselidiki, pekerjaan yang dilakukan oleh Yumi adalah melapisi chip komputer Samsung dengan bahan kimia, yang tentu mengharuskan Yumi ini berinteraksi dengan bahan kimia setiap bekerja selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada 6 Maret 2007 tepatnya pukul 5 pagi, Yumi meninggal dunia di kursi belakang mobil ayahnya ketika hendak dibawa ke rumah sakit. Sayangnya Samsung ini nggak pernah nih mengakui atas kematian Yumi. Bahkan ketika Yumi masih dirawat di rumah sakit pun pihak Samsung tidak pernah menjenguk dan hanya memberikan kompensasi sebesar 78 juta. Padahal biaya rumah sakit Yumi ini mencapai 781 juta. Setelah 11 tahun peristiwa kematian Yumi, tepatnya pada tahun 2018, Samsung ini mulai mengakui kesalahan dan memberikan uang kompensasi sebesar 1,5 miliar kepada 100 keluarga korban. Yap, sekalian gak salah dengar, tidak hanya Yumi yang meninggal akibat zat kimia di pabrik Samsung, melainkan lebih dari 100 orang. Tapi banyak masyarakat yang mengkecam dan memprotes nih karena Samsung hanya memberikan uang sebesar 1,5 miliar. Padahal Samsung ini merupakan perusahaan besar. Bahkan di tahun yang sama yaitu 2018, Samsung ini mendapatkan keuntungan sebesar 900 triliun. Kalau kita kalkulasi bareng-bareng, Samsung ini hanya memberikan 171 miliar untuk kompensasi atas 100 nyawa karyawan yang hilang. Tentu ini jauh nih dari uang yang dimiliki oleh Samsung. Memang kalau ngomongin hukum yang ada di Korea Selatan, kalian jangan berharap nih hukum di sana jauh lebih baik daripada Indonesia. Karena kenyataannya 11-12, gengs. Dimana hukum di Korea Selatan ini nggak berlaku bagi para konglomerat. Kita bisa lihat hal itu dalam kasus Samsung yang lain nih. Karena memang kalau ngebahas kebusukan para petinggi Samsung ini banyak skandal yang bisa kita temui. Salah satunya seperti kasus Presiden Samsung Lee Jae-yong yang tertangkap karena melakukan suap kepada Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun-hye pada tahun 2016 silam. Gokilnya dia ini seharusnya dipenjara 5 tahun tapi diubah menjadi 1 tahun. Parahnya setelah 2 bulan bebas dari penjara, dia ini kembali ditangkap karena kasus narkoba. Terus ada juga tuh kasusnya Tae Won-chae, salah satu pemimpin SK Company. Dia ini tertangkap karena telah mengkorupsi uang perusahaannya sendiri dan dijatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara. Tapi apa dia benar-benar di penjara? Nyatanya tidak. Dimana dia ini masih bisa menjalankan bisnisnya di dalam penjara dan menerima kunjungan bisnis oleh 1.700 kolega bisnisnya. Akhirnya dia ini hanya di penjara kurang dari 2 tahun. Dan itu dia kira-kira rekam jejak kebusukan dari perusahaan Samsung.